Mobil gue nggak boleh parkir, gue beli rumahnya. Ini kisah nyata yang dialami oleh seseorang guys, yang kita sebut aja namanya itu Bu Tuti sama si Selin. Nah, penasaran kalian dengan ceritanya? Langsung aja kalian tonton sampai selesai guys ya. Stay tune terus di channel Filosof Aprida. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi Ibu Tuti ini adalah ibu-ibu kantin sekolahan guys, usaha kantin di sekolahan elit gitu teman-teman. Sebenarnya kalau dipikir-pikir sekolahannya itu enggak elit-elit banget sih, cuma kalau uang sekolahnya itu mahal, itu berjuta-juta gitu tiap bulan. Mungkin itu yang bikin brand sekolahan ini jadi elit gitu guys ya. Kenapa gue bilang sekolahan itu enggak elit-elit banget gitu ya? Ini alasannya, kalian dengerin aja cerita ini sampai selesai biar kalian paham ya guys ya. Langsung aja stay tune, kita masuk. Jadi sistem kantinnya ini kayak gini guys. Jadi anak-anaknya itu boleh ambil-ambil dulu atau makan-makan dulu, nanti urusan bayar seminggu kemudian nanti dibayar sama orang tuanya gitu guys. Jadi boleh ngambil seminggu bayar, kayak gitulah sistemnya. Jadi nanti Ibu Tuti ini setiap minggunya ini nagih ke orang tuanya, anaknya habis berapa gitu kan, tagihan jajan anak-anaknya selama seminggu gitu. Dan terus ini nih ada anak satu cewek, namanya kita sebut aja namanya Selin guys. Selin ini masih kelas 3 SD, anaknya cantik, putih, mamanya juga cantik, penampilannya juga bagus banget. Terus si Selin ini setiap jajan satu hari itu bisa habis 300.000 guys. Anak kelas 3 SD jajannya 300.000. Buat jajannya si Selin aja guys, gila. Kalian bayangin gak sih? Makan apa aja dia sampai habis 300.000 sehari gitu. Bisa kebayang gak? Anak kelas 3 SD loh. Nah, gue ngebahas ini semangat banget sih guys. Kenapa gitu? Ya karena 300.000 itu bisa buat makan gue beberapa hari sih guys ya. Mungkin kalian juga seperti itu. Nah, jadi 300 ini buat apa aja untuk anak kelas 3 SD, langsung aja kalian dengerin. Oke, anyway, sehari 300. Nah, ini udah 2 hari Selin ini jadi ngabisin 600.000 ya kan. Kalau seharinya 300 ini buat jajan guys. Bu Tuti sebagai ibu kantin panik dong, gimana nagihnya. Pastinya ada rasa nggak enak juga, mau nagih ke mamanya si Selin ya kan. Iyalah, secara Bu Tuti takut juga kalau mamanya si Selin ini tiba-tiba balik nanya, emang anak saya jajan apa sampai habis segitu atau gimana gitu ya kan. Secara anak kelas 3 SD loh, gak mungkin kehabis 300.000 buat jajan aja. Masuk kemana itu makanan gitu ya kan. Nah, itu salah satu yang ditakutin sama si Bu Tuti. Bu Tuti panik dong, gimana nagihnya 600.000 itu 2 hari. Ibu Tuti ini kecolongan karena pada saat itu Bu Tuti lagi nggak ke kantin. Yang jaga kantin itu cuma mbak-mbaknya aja yang kerja. Yang namanya mbak-mbak yang kerja ini kan ya kasih-kasih aja gitu ya kan. Yang penting dagangannya laku, nggak mikirin sejauh itu ya kan. Yang penting mereka tahu ini masuk ke tagihannya si Selin. Nah, pas hari ketiga Bu Tuti ini datang ke kantin dan lihat sendiri, ternyata Selin ini suka traktir teman-temannya. Kalian tahu, bukan cuma traktir bestie-bestinya aja gitu atau teman-teman dekatnya aja gitu guys. Satu kelas itu dibayarin semua sama si Selin guys. Dibayarin semua jajan-jajan yang dimakan teman-temannya ini. Terus Bu Tuti ini laporan dong sama si mamanya si Selin. Bu, anaknya ngebayarin anak-anak lain satu kelas, dibayarin semua gitu. Terus kata si Bu Tuti ini, saya nggak berani kasih Bu. Nah, pada saat itu pas Ibu Tuti ini tahu Selin ini bayarin teman-temannya, sempet nggak dikasih tuh. Dan dia laporan dulu ke mamanya si Selin. Dan kalian tahu mamanya si Selin ini ngomong apa? Ya ampun Bu, nggak apa-apa Bu, kasih-kasih aja. Saya emang ajarin Selin untuk berbagi Bu. Wah, dengar jawaban mamanya si Selin, ya udah dikasih dong sama mamanya Selin untuk ngebayarin teman-teman satu kelasnya itu. Jadi semua minuman itu dibayarin semua sama Selin. Nah,
karena mamanya ketakutan kalau anaknya nggak dikasih lagi nih, takutnya kalau mau belanja takutnya di stok sama Bu Tuti. Mamanya Selin ini berinisiatif untuk mentransfer dulu duit 1 juta, dan 2 hari kemudian Bu Tuti ini ditelepon sama mamanya Selin untuk menanyakan cukup nggak Bu uangnya apa kurang. Jadi tiap 3 hari sekali mamanya Selin ini transfer 1 juta sampai Bu Tuti ini bilang gini, stop dulu Bu, ini udah kebanyakan, saya pusing nanti. Dan mamanya Selin ini bilang, pokoknya kalau Selin mau ngambil apapun, berapapun, gak apa-apa Bu, kasih aja. Saya emang ajarin dia untuk berbagi Bu. Kan Bu Tuti jadi ketar-ketir, teman-temannya si Selin ini juga suka manfaatin dia. Mereka itu suka ke kantin nih dan bilang gini, tante aku ngambil ini ya, aku ngambil ini ya. Ini ditraktir sama Selin. Terus Bu Tuti bilang, wah ini nggak bener nih, dan banyak banget anak-anak yang kayak gitu. Bu Tuti ngomong dong sama mereka, kamu kalau misalkan mau ngambil jajan atau apa, kamu datang sama si Selinnya baru tante kasih. Dan kalian tahu gimana? Dia bawa dong si Selinnya. Terus si Selin ngomong gini, tante kasih aja, dia best friend aku, nggak apa-apa kata dia. Dia udah bilang kok dia mau ngambil, gak apa-apa tante, pengen rasanya jadi temennya Selin juga enggak sih kalian kalau kayak gini. Dan lanjut, ini cerita yang lebih epic lagi guys. Jadi ceritanya sekolah ini mau direnovasi, jadi pintu gerbangnya ini biasanya pintu gerbang itu adanya di depan kan ya, dan ini dipindahin ke samping pintu gerbangnya ini. Terus kan otomatis anak-anak ini pada kepanasan kan, dibikinlah itu terowongan ketutup gitu biar anak-anak itu bisa keluar dan nyebrang. Nyebrang itu juga nggak jauh dari parkiran guys. Sebenarnya ada pintu satu lagi yang nggak kepanasan dan juga deket gitu. Begitu mobil berhenti dia langsung masuk pintu kecil itu, tapi yang boleh parkir di situ cuma penghuni aja guys. Bapaknya Selin beberapa hari kemudian setelah mendengar itu langsung cari rumah, dibeli dong itu rumah di kompleks itu. Kalian tahu biar apa? Tujuannya biar bisa jemput anaknya di depan pas tep gitu langsung dijemput. Jadi nggak kepanasan dan lain sebagainya guys ya. Itu cuman tujuannya beli rumah kosong itu guys, cuman buat parkir jemput si Selin aja. Ini anak emang princess, nggak boleh kepanasan, nggak boleh kecapean. Jadi emang ada yang nungguin tuh supirnya khusus di rumah kosong itu buat parkir doang. Jadi begitu si Selin pulang, dia datang tuh dari rumah kosong, tempat parkir mobilnya set gitu. Masuklah si Selin dan tasnya juga itu dibawa sama baby sisternya guys. Wow, enak banget jadi si Selin ini. Terus melihat seperti itu, kemudian ada yang penasaran kan dengan si Selin ini dan bertanya kepada si Bu Tuti, emang si Selin ini anak satu-satunya ya Bu? Enggak, dia ini anak keempat, yang 3 kakaknya itu laki-laki semua. Jadi Selin ini emang anak perempuan satu-satunya gitu. Dan dijaga betul-betul, cuma ya nggak usah sampai beli rumah juga buat parkir, iya nggak sih? Ini definisi kebanyakan duit nggak sih guys? Oke, mungkin sekian cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, kalian klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Next kita mau bahas apa, langsung aja kalian komen di kolom komentar atau bisa kalian DM di Instagram. Linknya sudah saya sediain di deskripsi box, langsung aja kalian klik dan kalian DM aja. Mungkin sekian saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, see you next video. Dadah.